Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang berbahagia, kita bertemu kembali kali ini pada kajian hadis Arba'in nomor 38 dengan tema menjadi wali Allah dengan amalan wajib dan sunnah. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan lafal hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'adani la'a'idannahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang padanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadikan pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari nomor 6502. Menarik teman-teman sekalian, dalam kajian hadis nomor 38 ini ada kata-kata wali. Dan kata-kata wali ini sebenarnya sering muncul di sekitar kita, ya. Nah, oleh karena itu kita lihat apa itu wali. Wali secara bahasa bisa diartikan al-qarib, yaitu dekat. Ya, sebagaimana kalau kita baca di surat Yunus ayat 62 sampai 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Kemudian dari ayat tersebut Ibnu Taimiyah rahimahullahu berkata tentang wali di dalam kitab Al-Furqan Baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Asy-Syaiton halaman 25. Kitab ini menjelaskan tentang perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa fa auliyaullahi humul mu'minuna al-muttaqun. Artinya wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian menurut ulama yang lain dikatakan bahwa kullu mu'minin taqiyyin laisa binabiyyin. Ya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa selain dari nabi. Jadi wali itu siapapun yang beriman dan bertakwa yang dia itu bukan nabi. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Minhaj As-Sunnah. Kemudian teman-teman sekalian yang berbahagia,
Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang benar-benar termasuk wali itu adalah orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan ajaran yang beliau bawa, serta mengikuti ajaran tersebut baik secara lahir maupun secara batin. Jadi jika ada yang mengaku mencintai Allah dan walinya, tetapi dia tidak mengikuti Nabi serta dia tidak melaksanakan sunnahnya, maka dia tidak termasuk wali Allah. Nah, jadi kalau dia menyelisihi Rasulullah, maka dia tidak menjadi wali Allah. Bahkan orang tersebut bisa dikatakan sebagai wali syaitan. Ya. Kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi jika kamu itu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maksudnya ikuti Nabi. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tidaklah mungkin orang yang mengaku seorang wali tapi dia bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi. Dia menyelisihi Nabi. Nah, itu tidaklah mungkin. Ya. Oke, maka kita bisa lihat kalau dia sudah menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah, maka dia bukan wali Allah, tapi wali syaitan, ya. Baik, kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, suatu kaum mengklaim mencintai Allah. Lantas Allah turunkan ayat ini sebagai ujian bagi mereka. Allah sungguh telah menjelaskan dalam ayat tersebut, Ali Imran ayat 31 tadi, barang siapa mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintainya. Namun siapa yang mengklaim mencintai Allah, tapi tidak mengikuti Rasulullah, ia tidak termasuk wali Allah. Maka banyak orang yang menyangka dirinya itu, ya atau selainnya sebagai wali, tetapi kenyataannya mereka bukan wali Allah. Bisa dilihat bagaimana orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa mereka wali Allah yang masuk surga hanyalah dari golongan mereka saja. Mereka mengaku bahwa mereka anak Allah dan kekasihnya. Ternyata klaim mereka saja. Tapi mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan nabinya sendiri. Baik. Kalau ditanya wali yang paling utama itu siapa? Tentunya kalau kita bicara tentang wali Allah yang paling utama, ya paling utama adalah para nabi. Lantas dari nabi dan rasul yang paling utama adalah ulul azmi, yaitu para nabi ulul azmi yang diberikan kesabaran yang besar dan memikul beban yang berat. Azmi itu artinya sabar, ya. Oke, baik. Kemudian apakah ada tingkatan dalam istilah wali itu, wali Allah? Nah, maka perlu dikatakan di sini ada dua tingkatan terkait dengan wali Allah itu. Yang pertama as-sabiqun al-muqarrabun, yaitu wali Allah yang terdepan. Yang kedua al-abrar ashabul yamin. Jadi al-abrar ashabul yamin, wali Allah pertengahan. As-sabiquna al-muqarrabun adalah hamba Allah yang selalu mendekatkan diri pada Allah baik dengan amalan sunnah dan amalan wajib. Jadi tidak meninggalkan yang wajib dan tidak meninggalkan yang sunnah, ya. Tentunya mereka tetap meninggalkan hal yang haram maupun yang makruh. Ini as-sabiqun al-muqarrabun, wali Allah yang sangat dekat kepada Allah. Kemudian al-abrar ashabul yamin adalah hamba Allah yang mendekat kepada Allah hanya dengan amalan wajib saja dan meninggalkan yang haram. Dia tidak melaksanakan yang sunnah dan tidak meninggalkan diri atau menahan dari yang mubah atau yang makruh. Nah, pembagian ini bisa kita lihat dalam surah Al-Waqiah ayat 1 sampai 14, teman-teman. Dikatakan di sana yang artinya apabila terjadi hari kiamat tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan, dilululantakkan, maka jadilah ia debu yang berterbangan dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan itu. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah orang yang paling dekat dengan Allah dan berada dalam jannah kenikmatan. Sesungguhnya mereka adalah golongan orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Nah, penyebutan dua kata wali di sini, ya, fa ashabul
maimana ashabul maimana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabikun nasabikun. Nah, jadi di sini menunjukkan ya berbagai macam jenis wali ya. Nah, maka kita perlu juga memahami teman-teman sekalian ya bagaimana karakter wali itu. Yang paling pokok karakter wali itu adalah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian mereka melaksanakan amalan sunnah, meninggalkan yang makruh, maka itu ya asabikuna muqarrabun. Kalau dia menjalankan yang wajib saja ya dan meninggalkan yang diharamkan, maka dia abrol yang tadi ya. Al-abrol ashabul yamin. Oke. Baik, kemudian teman-teman di masyarakat kita sering mendengar ada istilah-istilah mukjizat, karohmah, dan ilmu magis ya. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu perkara yang luar biasa yang Allah tampakkan pada Nabi untuk mengokohkan dan membuktikan kebenaran mereka sebagai seorang Nabi. Seperti Nabi Isa menghidupkan orang mati, mengeluarkan dari kuburan, ya, Nabi Muhammad, ya, mukjizat membelah bulan dan lain sebagainya. Nah, itu hanya diberikan kepada Nabi, tidak pada manusia seperti kita selain Nabi. Maka tidak boleh ada orang yang mengaku memiliki mukjizat karena dia bukan seorang Nabi. Kemudian ada lagi karomah. Nah, karomah ini adalah perkara luar biasa tetapi bukan dari Nabi, yakni dari pengikut para Nabi atau kalangan wali Allah. Contohnya misalnya Siti Maryam yang menggoyangkan batang kurma ya. Nah, itu sehingga dikatakan dalam surat Maryam ayat 5 itu, dan goyangkanlah pangkal kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Jadi ketika Maryam menggoyangkan pangkal kurma, maka buahnya beruntuhan. Padahal pohon kurma itu keras ya teman-teman ya, dan buah kurma itu tidak gampang jatuh ya. Karomah, atau kita bisa lihat karomah-karomah para orang-orang yang dekat dengan Allah. Tetapi kalau itu dimiliki oleh orang yang tidak dekat dengan Allah, bukan orang wali yang beriman dan bertakwa pada Allah, maka itu ilmu hitam teman-teman ya, atau magis. Kalau dalam bahasa disebut syawazah, artinya suatu yang Allah tampakkan pada orang yang mengabdi kepada jin ya, misalnya menghilang padahal dia tidak sholat, tidak puasa ya, bahkan dia melakukan sesuatu yang bersifat kesyirikan kok tapi punya kekuatan. Nah, itu hati-hati, itu bisa ilmu magic ya, atau ilmu hitam gitu. Atau juga ada yang dimiliki oleh orang-orang yang pendusta. Nah, itu jadi hati-hati, kok ada orang yang tidak beriman kok akhlaknya seperti kok bisa punya kekuatan, itu ilmu magic ya, ilmu hitam atau sya'wazah ya. Nah, itu yang mana itu dibantu oleh para jin. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan lalu karomah wali itu asalnya dari mana? Ya, Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Furqan tadi dikatakan bahwa karomah wali Allah itu diperoleh dari keberkahan karena mengikuti Rasulullah SAW. Secara hakiki itu termasuk dalam mukjizat para nabi. Tapi bagi orang yang selain nabi disebut adalah karomah. Jadi wali Allah yang bertakwa adalah yang mengikuti nabi. Mereka mengerjakan setiap perintah nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh nabi. Maka itu yang pantas disebut wali, yang apa dikatakan dalam hadis ini. Ya, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang padanya. Ya, itu seperti itu. Jadi jangan buru-buru ngaku diri sebagai wali, dan jangan buru-buru menyatakan orang itu wali Allah padahal tidak beriman dan tidak bertakwa, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan kita bisa termasuk kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa sehingga mampu mendapat derajat wali Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.